Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita bertemu kembali dan kita akan bahas tentang bukan keadaan tapi keimanan. Ini juga sudah saya tulis, teman-teman bisa buka website masimamnawawi.com. Headline-nya adalah ingat harta itu perlu dalam konteks kita hidup di alam dunia ini. Namun jangan pernah menggeser iman sehingga harta menjadi tujuan. Persoalan-persoalan yang dihadapi umat manusia, terutama di era modern, adalah selalu tentang keuangan. Dalam konteks global, ada juga istilah kesejahteraan, ada lapangan kerja, ada industri, ada UMKM, dan seterusnya. Semua itu adalah tentang uang. Dan itu memang sesuatu yang diperlukan dalam konteks kehidupan di dunia ini. Namun, Islam memberikan kita sebuah penyadaran bahwa ketika kita butuh uang, tidak berarti uang itu bergeser tujuan, apalagi Tuhan. Tetapi semakin kita menyadari bahwa uang sebenarnya adalah sarana untuk kita meraih kebaikan-kebaikan di hadapan Tuhan. Misalnya, ketika seseorang dalam kondisi sulit, lalu dia bersedekah, itu kebaikannya di mata Allah luar biasa. Jadi siapa membantu sesama yang dalam kesulitan di dunia, maka Allah akan membebaskan orang itu dari segala kesulitan di akhirat. Tentu saja kalau kita bayangkan akhirat sekarang itu akan sulit secara rasional, tetapi dengan iman kita akan mudah untuk memahami bahwa setelah dunia ini kita akan pasti bertemu dengan akhirat. Faktanya, kematian menjadi gerbang untuk manusia meninggalkan kehidupan dunia dan menuju kehidupan akhirat. Ini adalah petunjuk bahwa jangan merasa kita itu untung kalau kita sendiri yang punya kekayaan, orang lain tidak misalnya. Itu egois, dan kalau dalam bahasa Maxwell itu disebut titik buta kepemimpinan. Bisa juga kita katakanlah konversi menjadi titik buta kesadaran, karena keberhasilan sejati ada pada kepedulian kita atas dasar iman. Jadi sebagai seorang mukmin, sebagai muslim, kita tidak seharusnya terseret dari atau dalam cara berpikir orang-orang pada umumnya yang semata-mata rasional untuk kepentingan dirinya, namun menjadi tidak maslahat bagi orang lain. Dalam Islam, semakin sulit kondisi ekonomi, kita harus semakin tegakkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks implementasi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan panduan jelas kepada kita. Beliau bersabda, engkau bersedekah dan engkau dalam keadaan sehat dan sangat menginginkan harta, engkau takut fakir dan menginginkan kekayaan, dan janganlah engkau lalai. Hingga apabila napas telah sampai kerongkongan, engkau berkata untuk fulan sekian dan untuk fulan sekian, dan telah menjadi milik fulan. Hadis riwayat Bukhari. Hadis itu teman-teman menjabarkan bahwa Allah ingin kita itu semakin berhajat harus semakin taat. Jangan berharap pada harta tapi bersandarlah kepada Allah. Dalam kata yang lain, sedekah paling utama adalah ketika kita ingin harta tapi kita malah memilih untuk bersedekah. Semua itu akan muncul kalau kita memang sudah punya yang namanya kesadaran untuk memelihara iman untuk kehidupan yang lebih baik. Dan itulah kenikmatan hidup yang sesungguhnya. Lebih jauh teman-teman kalian, Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Fawaidul Fawaid itu menguraikan tentang hal mendasar tersebut, yaitu kenikmatan hidup. Menurutnya, kenikmatan hidup yang hakiki berbanding lurus dengan kecintaan kepada Allah. Sebesar kecintaan seorang mukmin kepada Allah, sebesar itu pula kenikmatan hidup yang dirasakannya, walau secara kasat mata ia tampak terlihat menderita. Ungkapan ini sangat luar biasa menurut saya. Bayangkan sekarang ada seorang pejabat punya pelanggaran regulasi dan mulai terbukti, dia pasti akan gelisah. Uangnya yang banyak itu tidak menjamin keamanannya. Bandingkan dengan orang yang memilih taat, mungkin uangnya tidak banyak karena tidak korupsi, tapi hatinya menjadi lapang dan tenang karena dia tidak melakukan sebuah kejahatan. Lagi-lagi ini menunjukkan bahwa yang terpenting kita butuhkan sebenarnya adalah Allah senang dengan yang kita pilih, bukan kemudian kita senang dengan harta.
Sebab harta itu ciptaan, itu adalah buah kesepakatan. Dan Tuhan itu yang menciptakan kita. Tidak mungkinlah orang yang mendekat kepada penciptanya justru mengalami kesengsaraan. Saya pun teringat dengan pesan dari Gus Baha bahwa kenikmatan yang hakiki itu adalah ketika kita sujud di dalam kehidupan dunia. Nanti di akhirat, kesan yang sangat dalam adalah ketika kita sujud saat hidup di dunia. Jadi, kenikmatan hidup bukan semata soal harta, tapi keimanan. Namun jangan salah sangka, kadang orang mudah berpikir tidak tepat kalau begitu kita harus jauh dari harta. Tidak. Ingat, harta itu memang perlu untuk kehidupan kita di dunia, tapi jangan menggeser iman sehingga menjadi tujuan. Islam mendorong kita bekerja keras, disiplin, dan sungguh-sungguh. Jangan karena kita ingin dekat kepada Allah, lalu menjadi pemalas, tidak mau bekerja, tidak bertanggung jawab, dan seterusnya. Oleh karena itu, mari jadi generasi yang cerdas, melihat Islam sebagai sebuah petunjuk sejati, dan kita menjadi orang yang betul-betul beruntung dalam kehidupan dunia dan akhirat.